karena koperasi ini adalah entitas bisnis dan menjadi anggota ini harus menjadi pilihan rasional, maka kepada masyarakat ini, anggota ini perlu dipahami. Jadi ada keterbatasan sumber daya yang kita miliki, lalu kita bergabung. Nah karenanya lalu kalau untuk menjadi lebih besar, ya harus dibuka. Kita menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Nah ini suatu penghormatan yang luar biasa untuk Pak Deputi ya. Nah, Pak Deputi sudah mau mengorbankan waktu sampai kita lihat tadi itu Pak Deputi itu mestinya itu pagi itu menghadiri atau mengikuti acara webinar. Nah, bayangkan saja Deputi mengikuti webinar di tengah jalan demi untuk menghadiri acara kita. Ini luar biasa. Kita kenapa? Ya kita tahu lah Pak Deputi ini punya hubungan yang cukup dekat dengan teman-teman Purwakop. Oleh karena itu Pak Deputi tidak sungkan untuk datang secara langsung dan juga didampingi Pak Gubernur untuk bertatap muka dengan kita. Nah itu. Berikutnya kebetulan karena tema kita adalah tentang pelatihan perkoperasian, maka diharapkan teman-teman semuanya untuk ikut berpartisipasi, memberikan ya sumbangan pikirannya atau semacam saran dan pendapatnya pada proses pengembangan koperasi sekarang. Kita lihat ada beberapa fokus yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasrul, maupun ada isu-isu di luar sana yang perlu ditanyakan langsung ke Pak Deputi. Silakan nanti teman-teman menyampaikan itu. Secara teknis saya sampaikan Pak Deputi untuk kegiatan pelatihan ini diikuti oleh teman-teman Purwakop sekitar 30 orang. Nah ini sebagian baru datang, sebagian lagi akan nyusul. Lalu kemudian sesuai rundenya kita akan mengikuti sampai hari Minggu atau sampai hari Senin. Diharapkan juga teman-teman memanfaatkan waktu ini untuk kita berdiskusi dengan Pak Deputi dan Pak Nasrul. Semoga saja ada manfaat ilmu yang kita dapatkan dari mereka berdua, dari beliau. Tapi kebetulan Pak Jabat ini juga dari biji, jadi paham tentang koperasi. Tidak sia-sia gitu. Jadi koperasi di Indonesia ya masih tetap terus diperjuangkan. Satu-satunya orang dalam di Iya. Karena banyak sayap yang terbang-terbang itu. Tinggal satu yang benar-benar ngakak. Jadi tidak cemas lah kita sebagai orang gerakan koperasi. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Asisten Bupati, Ketua Formakop, dan rekan-rekan yang sangat semangat memberitakan koperasi. Dan pada pertemuan ini kebetulan juga tentang pelatihan koperasi. Jadi sesuai zamannya, siapapun yang tidak menapak di tanah, apalagi tidak mengakar ya akan mudah kabur ya atau terbang gitu kan, terbang yang tidak terarah gitu. Sementara di masa pandemi ini kan banyak usaha baik yang UKM, jangan UKM yang besar pun, sehingga ini perlu dirumuskan kembali. Usaha yang paling bisa dilakukan adalah jasa. Yang pernah waktu di beberapa waktu yang lalu pernah disinggung, yaitu kita harus menyelesaikan dulu soal itu. Tapi karena kemudian dikonsolidasi jadi manage oleh orang-orang yang insya Allah sampai saat ini masih istiqomah dan integritasnya baik gitu. Dalam 8 tahun koperasi ini bertumbuh menjadi sebuah ya koperasi yang melesat, yang pertumbuhannya juga sangat besar, sehingga sekarang asetnya udah 1,2 triliun.
Sehingga di sini gambaran bahwa koperasi itu bisa jadi solusi bagi berbagai keterbatasan yang dialami oleh masyarakat atau kelompok orang bagian orang yang mengalami banyak keterbatasan sumber daya, lalu kemudian mereka berhimpun, bersepakat, menguatkan diri mereka dalam satu ikatan namanya koperasi. Itulah makna self help di koperasi, bahwa koperasi memang dibentuk untuk menolong dirinya sendiri, dan sejak awal nawaitunya mandiri, karena tidak mau sampai saya juga bisa kita lihat ya rasa-rasanya koperasi-koperasi yang eksis saat ini adalah koperasi sejak awal sentuhannya dengan pemerintah juga tidak baik. Nanti setelah berkembang baru kemudian banyak sentuhan dengan pemerintah. Di awal-awal ini adalah justru keberhasilan mengkonsolidasi yang penting. Dan karena kemudian koperasi ini berbasis atau kekuatan utamanya itu adalah anggota, maka memang kalau kita ingin besar, pertama kali yang harus kita buka sistem keanggotaan harus besar, karena gak ada koperasi besar yang anggotanya sendiri. Dan ya tinggal kemudian nanti dibagi. Kalau ini adalah teman-teman jurnalis gitu ya, bisa saja inisiatornya seperti yang sekarang adalah bergerak di pemerintahan koperasi, dan saya kira UMKM udah masuk di dalam, sehingga bisa diperluas ini kan misalnya gitu. Apa yang saya pelajari dari keberhasilan BMI misalnya, mereka itu menumbuhkan solidaritas. Solidaritas ini betul-betul ditumbuhkan, sehingga bahkan kemudian yang saya tahu, karena saya beberapa kali hadir dalam berbagai kegiatan mereka, Pak Menteri juga Pak Teten ini beberapa kali hadir dalam berbagai kegiatan mereka dimulai bahkan dari hal yang paling sederhana, yaitu sanitasi. Berangkatnya dari sanitasi dan perbaikan sanitasi dan air minum untuk hidup sehat. Kemudian anak muda ini dari sebagian alumni ITB yang bahkan sebagian besar sebetulnya berasal dari kampungnya Pak Nasr, Tapanuli Selatan. Mereka punya komitmen untuk itu, lalu mereka mengkonsolidasi para masyarakat tersebut. Awalnya pasti sosial sih. Jadi kalau sekarang gaji kepala cabangnya udah, saya kira udah di atas diputi, udah di atas 30 juta. Dia punya 30 cabang, JM-nya sudah di atas 50. Tetapi bukan kemudian mereka kemudian ada eksploitasi, tidak. Justru karena ini karena mereka sudah menjadi perusahaan yang besar, entitas bisnis yang besar. Jauh itu penting untuk kemudian menumbuhkan kepercayaan di masyarakat bahwa bisnis koperasi itu juga bisnis koperasi itu suatu bisnis yang sejajar dengan entitas bisnis lain termasuk PT misalnya. Nah, dari keberhasilan membangun solidaritas ini, lalu sederhana bahkan mereka yang sagap simpanan wajibnya saja tuh rata-rata 5.000 sampai 20.000, sehingga rata-rata 10.000 mereka menyisihkan simpanan tiap bulan 10.000.
rata-rata. Tapi bayangkan 10.000 kali 280.000, dan tingkat partisipasi nyaris 100%. Di pandemi ini 99,7%. Saya sudah lakukan penkes, pemeriksaan kesehatan mereka, dan mereka juga dilakukan audit eksternal oleh akuntan publik. WTP hasilnya penkesnya juga sehat. Penkesnya juga sehat. Sehingga karena kemudian berhasil mengkonsolidasi lalu menciptakan beberapa terobosan yang sifatnya sebetulnya di awal itu sebenarnya agak charity, tapi di skemanya lebih dikelola, jadi manage dengan profesional. Dan tadi dimulai dari air bersih dan sanitasi kan. Lalu beranjak, lalu kemudian pada penyediaan fasilitas pemberian hibah. Sehingga saya kira di negeri ini sekarang entitas bisnis terbesar, entitas bisnis yang berhasil, yang memberikan hibah rumah, ya, terbesar di Indonesia saya kira BNI. Karena sampai minggu yang lalu sudah 310 rumah hibah diberikan gratis, hibah kepada anggotanya dan non anggota, dan ini menjadi bagian promosi tersendiri karena menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk bergabung, dan juga kepercayaan mereka yang kemudian memiliki kelebihan, nyimpan uang di koperasi kan kemana, lalu kemudian selisihnya, marginnya disedekahkan. Sehingga sekarang dia dari zakat infak sedekahnya itu rata-rata sudah mencapai 15 miliar setahun. Ini yang kemudian diwujudkan dengan pemberian rumah hibah, dan penetapan rumah hibahnya pun menarik, bukan ditetapkan oleh pengurus koperasi, tapi di lingkungan komunitas masyarakat itu yang bersepakat menentukan siapa sih ya Pak sekali ini paling miskin di antara kita sehingga paling perlu untuk rumah itu. Jadi dibangun solidaritas dan dibangun juga rasa malu, yang misalnya yang sudah ada kelebihan sedikit, di bawahnya ada yang betul-betul dia nggak akan minta duluan, saudara. Dan cara ini ternyata membangun trust yang luar biasa dan solidaritas yang kuat. Dan tidak hanya kepada anggota, bahkan diberikan pada non-anggota. Pada non-anggota. Tahun ini mereka target 120 rumah tambahan baru. Ini sudah, saya hitung itu sudah sekitar 40 rumah tahun ini. Masih ada sekitar 90. Catatannya kemarin, insya Allah terkejar sampai akhir tahun. Mereka juga sudah membeli lahan 100 hektar. Untuk siapa? Untuk petani gurem. Mengelola lahan itu yang panennya diserap oleh koperasi, dijual khususnya kepada anggota dan karyawan. Karyawannya sekarang udah lebih dari 1.000 orang. Karyawan. Mereka juga sekarang sedang bangun rumah sakit 20 hektar dengan rumah, dengan sekolah. Jadi ya manajemennya baik. Nah, saya lihat kekuatan pertama yang berhasil mereka, ya, kekuatan pertama karena memperbesar terus menerus jumlah anggota. Bayangkan kalau Purwakop ini seluruh wartawan bergabung, katakan misalkan, nah wartawan juga ribuan kan, tidak hanya 30-40 orang. Lalu yang terkait dengan bisnis media, ya ya mungkin penerbitannya, pencetaknya, sampai kemudian pengguna jasa media bisa juga berhimpun, sehingga bisa ribuan orang. Sebab kalau hanya mengandalkan dalam jumlah terbatas ini, mohon maaf, dapat order pun kemampuan kita terbatas membiayai order itu. Andai kata kemudian kita ngajukan pembiayaan pihak ketiga, pasti akan dilihat dari sisi cash flow kita sudah memungkinkan belum untuk akses pembiayaan yang kita ajukan.
Karena basis koperasi berbeda dengan PT. Kalau PT orang punya modal sendiri berdua udah bisa deh begini besar-besar. Di koperasi karena sumbernya pembiayaan modal utamanya dari anggota, maka kekuatan modalnya akan ditentukan dari seberapa banyak simpanan yang di-store oleh anggota, dan juga akan ditentukan oleh jumlah anggotanya itu sendiri.